Hai guys, kembali lagi di Bitter Talk, Bitter Way to Make You Better. Barengan sama saya Danis Kirana, dan kali ini saya sudah barengan sama satu cowok yang ganteng banget, terkenal. Ini nggak cuma Semalang kayaknya, se-Jawa Timur. Selamat datang Mas Ruli Suprayogo. Hey, thank you so much Danis. Permisi. Kalau ganteng banget kenapa aku nggak dipacarin dulu? Karena kamu sudah sama yang lain sih. Jadi aku tahu diri. Jadi aku sama yang sekarang gitu loh. Puas. Soalnya ceritanya Ruli Suprayoga ini adalah partner pertama waktu di Car Free Day. Kamu ingat gak sih kan? Bener kan? Historis banget ya. Historis banget, itu memorable banget. Udah dari zaman jadul. Tapi yang bertahan sampai sekarang menjadi bintang Car Free Day adalah Ruli Suprayoga. Tapi Car Free Day-nya gak ada, masih pandemi. Skip dulu ya, ngerjain yang lain dulu ya. Ruli Suprayoga ini kita semua tahu terkenal karakternya sebagai seseorang yang lucu. Bener gak sih? Yakin, tapi culas dikit. Walaupun bibirku culas tapi hatiku emas. Iya itu dia. Soalnya apa yang disampaikan sama Mas Ruli itu kebanyakan membangun, bener gak sih? Anggap aja gitu. Ya, Kuli membangun negeri. Jadi Mas Ruli ini adalah seorang angkasawan. Aku membaca dari bio Instagramnya sih, angkasawan RRI Malang. Oke. Seorang public speaker. Terus juga sering ngasih pelatihan juga. Dunia pageant juga sangat suka gitu ya. Suka. Terus seorang MC. Terus beliau juga seorang autor buku Grogi Bicara. Barengan sama dua teman terbaiknya. Justin Vidi dan juga Onek Sugiarta. Dan sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau ditanya sekarang sibuk apa? Bingung juga sih jawabnya ya. Banyak ya soalnya. Enggak gitu. Soalnya mungkin pas ini tayang aku udah sibuk yang lain. Iya makanya itu. Pertanyaan sombong ini. banget ya Allah, sombong amat. Tapi pertanyaan ini sengaja dibuat karena kita tahu Mas Ruli itu sekarang udah merambah ke dunia yang lain meskipun industrinya sama. Dunia apa? Ilmu hitam apa? Bukan. Film. Oke. Sekarang udah menjadi seorang sutradara ya. Aku kalau misalnya harus mendeklar diriku sebagai seorang sutradara sih kayaknya masih belum terlalu berani kayak gitu kan. Aku ingat banget salah satu pesan dari orang hebat yang ada di Malang, Panda Agung Sudir Putra, itu bilang kalau misalnya kamu mau mendeklar dirimu sebagai apa, kamu harus menjalani kehidupan profesional tanpa henti di dunia itu selama 2 tahun berturut-turut. Dan ada jam terbang tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum kamu berani mendeklar dirimu sebagai seorang itu. Baru bisa dinyatakan sebagai A, B, C, profesional A, B, C gitu ya. Kalau misalnya masih baru sekali 2 kali nyebutnya masih merintis lah ya. Itu akan lebih better. Aku setuju banget dengan seperti itu. Melihat banyak sekali zaman sekarang anak-anak yang sudah mendeklar dirinya sebagai apalah gitu. Padahal masih baru sekali jalan, 2 kali jalan sekali udah jalan 2 kali jalan. Kayak gitu ya. Ini belum menarik banget juga. sih. Tapi sebelum aku akan bertanya ke pertanyaan penting pertama, aku mau ngasih games dulu sama Mas Ruli. Gamesnya gampang banget, tinggal jawab cepat. Bener-bener cepat. Oke. Pertanyaan pertama, warna favorit? Biru. Cita-cita pas kecil? Astronot. Really? Iya. Serius? Kok bisa? Bisa banget, bisa banget. Apa? Aku suka banget sama benda-benda angkasa dan segala macam gitu. Makanya kalau misalnya ada film-film yang tentang alien ataupun juga bencana dan segala macam yang berkaitan dengan luar angkasa itu aku selalu excited. Fiction ya. Makanya Interstellar segala macam itu aku sangat relate banget sama film itu. Yang lain pusing nonton Interstellar. Apaan sih? Mereka harus 2-3 kali nonton. Mas Ruli sekali aja udah langsung. Udah paham. Itu kayak teorinya si ini. Itu kayak pendapatnya si ini terkait dengan ini itu kayak gitu. Wow. Jadi seneng banget. Next question. Siap. Paling sebel sama orang yang telat. Tuh. Sering ngalami? Sering banget. Terus habis itu dia kamu apain Kak? Kamu tegur? Itu terlalu halus. Teguran itu adalah cara halus Kak Ruli, tapi sebenarnya lebih dari itu. Pertanyaan selanjutnya. Wajak atau Kota Malang? Buat apa nih? Pilihan aja. Wajak. Why? Ini adalah satu tempat yang mungkin sangat berkesan buat Mas Ruli. Aku lahir di sana. Siap. Gede di sana.
hatiku banyak tertinggal di sana. Oke. Yang Jadi kalau misalnya disuruh milih ya stay di sana lebih lama atau di Kota Malang aja? Kalau misalnya dihitung masih stay lebih lama di sana. Oke. Bayangkan, aku sampai umur berapa masih ada di sana. Sekarang pun juga walaupun udah punya rumah di kota masih sering pulang ke sana. Rumah sendiri di kota. Aku sebenarnya pengen banget belajar gimana caranya bisa punya rumah sendiri. Nanti aku sedikit singgung itu sih. Boleh nanti ya? Boleh ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Harus milih MC atau penyiar? MC dong. Bye. Karena gini, kalau siaran itu yang kita hadapin cuma mic ataupun mungkin kalau misalnya ada narasumbernya di depan maksimal berapa 5 orang kan. Okay. Tapi kalau misalnya kita menjadi seorang MC, di sana kita sebagai seorang real performer. Kita dituntut untuk bisa tampil semaksimal mungkin di depan banyak orang. Dan apa yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan kepada banyak orang itu akan merasakan satu-satu. Dan energi dari orang-orang itu akan balik ke kita. Okay. Itu yang membuat kita itu jadi lebih hidup. Jadi that's why Mas Ruli lebih memilih sebagai seorang MC. Yes, karena saya jadi MC dulu sebelum jadi penyiar. Oh gitu? Oke, ini mungkin gak banyak orang tahu, saya juga baru tahu sekarang. Really? Iya. MC dulu baru penyiar. Oke, Mas Ruli, boleh gak? Kenapa sih Mas Ruli tiba-tiba masuk ke dunia, kita ngomongin broadcasting. Oke, iya apa yang benar. membuat kamu tiba-tiba masuk ke situ? Apa ilham aja? Atau tiba-tiba dapat wangsit gitu? Abis mimpi, pokoknya saya harus jadi seorang penyiar. Gitu. Wangsit enak nih hujan-hujan. Di pangsit. Gimana? Aku cinta banget sama dunia broadcast. Oke. Dari kecil itu ya, mungkin aku pernah cerita atau enggak ya ke Danis. Kalau dari dulu waktu kecil itu kan kita nonton TV, itu TV-nya kan cuma satu, cuma TVRI. Oh ada TPI zaman dulu, TPI masih bentuknya ya kan, kayak bentuknya logonya kayak kereta api yang habis kecil terus gede, TPI warnanya merah sama putih gitu kan. Yes. TPI pagi, TVRI malam gitu kan. Bener. Jadi kalau misalnya pagi kan sekolah, main dan segala macam. Kalau misalnya malam, jam 7 yang kita nonton apa? Berita malam. Iya. Jam 9 malam ya kita tonton apa? Dunia dalam berita. Iya. Di antara itu ada Osin. Oh my god. Little Missy. Oh my god. Gitu. Terus. Itu adalah tontonan wajib. Adalah menu yang kita cerna setiap hari. Dan itu akhirnya menginfluence aku. Seneng banget dari dulu lihat dulu ya ampun. Dulu waktu penyiar-penyiar zaman dulu siapa aja ya namanya ya gitu. Yang sekarang jadi politisi Demokrat yang kemarin itu kan ada juga gitu kan. Okay. Itu kan dulu kalau misalnya baca berita bagus banget ya gitu. Jadi aku seneng, aku cinta banget sama dunia televisi. Makanya banyak sekali serial-serial televisi yang dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ingat, masih memorable banget. Termasuk juga salah satunya adalah berita-berita itu tadi, berita malam sama dunia dalam berita. Itu yang bikin Mas Ruli akhirnya pengen masuk ke dunia ya, media. Okay. Jadi dulu tuh kalau misalnya ngomong gitu, kalau misalnya dulu kan ini Budi, ini Bapak Budi. Kalau aku dulu ngomongnya udah kayak pembaca berita. Ini Budi. Oh ini iya? Bapak Budi. Gitu. Seriously. Jadi ngaruh ya? Jadi masa kecilnya ngaruh sampai ke bawah sampai pas gede ya? Ya. Karena hidupku tuh linear banget dari zaman itu. Iya, ingatan banget gitu loh. Nah akhirnya baru diputuskan setelah menjadi seorang MC ada kesempatan masuk ke dunia kepenyiaran begitu? Seiring berjalannya waktu, dulu kan kalau misalnya gara-gara ngomongnya kok aneh sih, kok kayak ini orang dulu menganggapnya aneh gitu kan. Padahal itu udah persiapan. Ibarat latihan udah dari kecil. Dulu kan memang yang baku kan ini Budi, ini Bapak Budi, Ani pergi ke sawah gitu. Itulah yang membuat orang sekarang itu jadi medok, susah diatur ngomongnya dan segala macam gitu kan. Itu sisi negatifnya dari itu semuanya. Tetapi kalau dulu aku kan ngomongnya jadi agak aneh, dianggap aneh pada waktu itu. Akhirnya kalau misalnya upacara disuruh jadi ini pembawa acaranya yang upacara. Ya? Dulu biasanya kan banyak kan pasti cewek-cewek. Yes. Aku disuruh. Oh, udah kelihatan. Karena didengarnya itu lebih cocok lebih gitu pas. kan. Kalau enak, nggak tahu ya gitu kan. Lebih cocok sih ya. Lebih cocok, kayaknya lucu nih gitu. Akhirnya dari situ. Terus waktu SMP kalau ada kunjungan apa gitu ke sekolah pasti disuruh MC kayak gitu. Bahkan linear ya. Dulu SMA itu aku udah dapet duit dari MC. SMA. Aduh. SMA tuh kelas berapa ya? Kelas 2 ataupun apa. Dulu tuh kan aku tergabung di
di tempatku itu ada komunitas band gitu, anak-anak muda komunitas band. Namanya Kompak, Komunitas Musik Pemuda Wajak. Kompaknya nggak pakai G tapi pakai K. Wajak. Wajak, bukan wajak. Kompaknya itu bukan K tapi paten K. Ya. Oh, jadi ikutan itu SMA ya berarti ya? SMA gitu. Dari dulu itu ada Meme Mariana. Oh, sama Mbak Meme juga. Satu sekolah, satu kampung, satu tempat ngaji. Meme Mariana, terus juga dulu ada ini yang sekarang jadi DJ Ambon yang punya Soul the Beat. Yes. Oh ya? Ya. Satu dan terus ada band juga Mad Brothers dan segala macam, vokalisnya sekarang jadi Lurai Wajak. Gitu. Teman sepermainan rupanya. Iya gitu. Dari situ kan aku nggak bisa main musik, nggak bisa main musik, nyanyi juga nggak bisa, main musik juga nggak bisa. Bisanya apa? MC. Tapi dari sana kita belajar dan akhirnya dulu kan ada produk-produk rokok yang bikin acara band ataupun apa. Bintang tamunya kamu tahu siapa? Aku melihatnya seperti melihat bulan. Siapa? Cantik banget, keren banget. Siapa gitu. Mas Ruli? Justin Vidi. Untuk orangnya, tapi orangnya masih di luar. Gak apa-apa lah biar denger juga ya. Oh really? Iya. Wow, ternyata semuanya relate ya. Justin, Astin, terus siapa sih? Weni, segala macam gitu kan, grup band cantik-cantik kan. Zaman dulu kita ngelihatnya, wah keren gitu. Aku seorang MC yang itu. Masih pemula lah ya. Masih pemula banget, bayaran masih 60.000, 70.000 pas waktu itu gitu kan. Melihat mereka itu udah kayak bintang gitu. Oh my god, keren. Keren. Dari situ, tapi seneng banget dapat 60.000, 70.000 di tahun itu udah seneng banget. Jadi memang udah ibarat udah dapat panggilan dari kecil ya. Untuk menjadi seorang entertainer. Tapi bergerak di bidang medianya itu baru kapan itu Kak Ruli? Kalau di medianya itu aku penyiar dulu atau presenter dulu? Penyiar dulu. Okay. Jadi dulu ya waktu di SMA itu juga, karena memang Wajak itu punya potensi yang sangat-sangat luar biasa, termasuk radio komunitasnya juga di sana. Wow. Gila banget radio komunitasnya. Aku siaran pertama kali di sana. Di radio komunitas. Oh itu pertama kali ya berarti ya? Pertama kali di radio komunitas. Kita nyebutnya sih belajar ya. Belajar untuk mengoperasikan lagu dan segala macam. Dulu tuh siarannya itu belum Winamp ataupun apa itu belum. Kita pakai CD gitu. Jadi ganti gitu. Ya ampun, kamu sudah dari zaman mengalami banyak perubahan juga ya? Mengalami banyak perubahan. Dan tahu nggak Danis? Kenapa, Mas? Biar kita bisa dapat CD itu caranya kayak gimana? Iya pasti beli atau kayak gimana? Jadi quiz hunter. Serius li? Tanya Mas Helmi. Dulu waktu dia masih ada di Andalus. Terus sama teman-teman yang ada di Makobu dulu. Kalau misalnya ada apa, aku jadi quiz hunter. Untuk dapetin CD itu biar bisa aku putar di tempatku siaran. Oke, kamu berarti mengalami fase-fase juga tidak langsung jadi penyiar, tapi kamu jadi mungkin pendengar dulu ya Kak? Pendengar dulu. Clear Top 10 dong dulu yang didengerin. Ya gak sih? Hail Dewi Sandra, Betran Antoli. Ya. Wow. Tapi kalau misalnya sekarang nih ada orang kan mungkin banyak yang ngomong kalau misalnya mau belajar tentang public speaking ke Ruli aja. Ada kata-kata Ruli aja. Kalau habis itu kalau misalnya mau MC yang fun tapi bisa formal juga, Ruli aja. Terakhir, kalau mau tanya-tanya seputar media, Ruli aja. Kamu benar-benar banyak banget yang memberikan rekomendasi Ruli aja. Tapi kalau boleh memilih nih, kamu lebih suka disebut sebagai Ruli adalah titik dalam satu kalimat aja. Ruli adalah, kan saking banyaknya ya. Soalnya dia spesial loh. Semuanya itu dikerjain. Baru ini aku bingung jawab pertanyaannya. Nah, aku suka yang bingung-bingung. Bikin orang bingung tuh aku suka banget. Tapi gini sih, Ruli is a Ruli gitu. Tetapi yang dialamatkan ke aku, yang ditujukan ke aku semuanya linear kan? Ya. Satu bidang kan, nggak terlalu nimbang sana sini gitu ya. Nggak Ruli yang jual makanan ataupun apa, enggak kan? Semuanya, jadi ada di satu bidang itu gitu. Oke, kamu jadi akhirnya apa dong? Ya praktisi media. Oke, habis ini kita bakal bahas lebih dalam tentang media barengan sama pakarnya. Tapi kita akan break dulu, agak aus gitu, bener gak sih? Minum dulu ya. Habis ini kita balik lagi. Dan ini dari The Bros loh, jangan lupa. Kita pesennya sama deh kayaknya. Iya sama. Ini matcha with rum.
Welcome back. Masih tetap barengan sama Dennis dan juga Ruli Suprayoga. Ya. Deru. Apa itu? Oh enggak ya. Deru-deru. Danis Ruli. Oh iya, Deru lucu banget. Gak kebayang. Tapi ini Mas Ruli emang jago banget kalau bikin nama-nama baru gitu. Iya, nama-nama. Ini selalu out of the box. Oh iya benar. Iya itu juga ya. Aku sering namain band atau apa kayak gitu sering juga sih. Tuh kan. Nyeplos gitu. Balik lagi ngomongin tentang praktisi media. Yeah. Aku sangat sepakat karena memang kalau ngelihat perjalanan dari seorang Ruli itu sudah mencapai banyak hal sampai dengan detik ini. Sampai sekarang udah merambah ke dunia yang baru. Oke, itu nggak usah dibahas dulu. Aku mau bahas ke yang media dulu. Mas, kamu dulu tuh pertama kali siaran, itu langsung di radio yang sekarang atau sempat di radio yang lain dulu? Enggak sih, dulu kan dari radio komunitas itu tadi. Jadi quiz hunter. Jadi quiz hunter dulu. Jadi quiz hunter yang mulai tiket nonton konser gitu kan, CD segala macam, tiket nonton segala macam gitu kan, jadi quiz hunter itu. Terus akhirnya kan sering ke radio. Itu tahun? Kalau dari quiz hunter tuh dari tahun 2004 sih. Oh, oke. 2003, 2004 kayak gitu udah dengerin radio, udah jadi quiz hunter dan segala macam gitu. Terus kan jadinya sering ke radio gitu kan. Dapat gratis tiket nonton konsernya konser Peter Pan gitu. Zaman dulu nih waktu SMA gitu kan. MC-nya siapa? Justin Vidi. Wanita yang aku lihat seperti melihat bulan itu. Akhirnya ketemu lagi. Oh my god, betapa tuanya dia. Ini nggak boleh nggak usah di skip, langsung aja nggak apa-apa biar semuanya tahu. Oke, next. Dia marah kalau aku ngomongin. Terus Mas Ruli. Gitu kan. Terus akhirnya kan sering ke radio. Ada lowongan waktu itu di radio sekarang udah nggak ada. Kayaknya mau bangkit lagi. Radio Makobu. Oh oke. Kalau milenial, kalau kalian nggak tahu itu radio apa, tanya tantemu, mamamu, tanya Oya. Budemu pasti juga tahu juga. Sangat hits di masa ya, benar. Terus Kak. Gitu kan. Nunggu akhirnya di sana gitu kan. Karena memang salah satu radio yang jadi acuanku pada saat itu adalah Makobu. Gitu kan. Jadi memberanikan diri apply di sana. Pada saat itu adalah radio paling besar, paling hits dan segala macam kan, dengan iklan yang paling kecil tuh adalah iklan dari produk mie yang sangat terkenal. Itu iklan paling kecil. Itu iklan paling kecil, paling gedenya mobil segala macam gitu. Nah, terus sambil nunggu ini masih lama prosesnya gitu kan. Apply di radio kampus. Oke. Gitu kan. Oke, cek ombak dari yang kecil dulu baru yang gede gitu. Diterima kan. Pasti ini. Enggak dong. Serius. Oh ya? Ditolak, Bos. Ditolak. Kok bisa? Enggak tahu. Gimana sih kampus mana sih? Enggak usah ya. Semuanya juga udah tahu. Terus ditolak. Oke. Selang 1 minggu, pas 1 minggu diumumkan diterima. Di Makobu. Gimana coba diterima di Makobu? Dari senior radio kampus yang nge-play di situ nggak ada yang diterima. Kamu sebagai seorang yang baru langsung diterima di Makobu. Sombong dong. Ya. Ruli sombong Suprayoga. Ya kan? Your middle name ya, ada sombong. Angkuh ya. Angkuh. Tapi ya akhirnya jalanin di situ nggak terlalu lama sih. Impactnya karena sering siaran malam. Waktu itu kan memang suaraku itu masih angin-anginan, belum kebentuk suaranya yang seperti apa. Belum seseksi yang sekarang gitu ya. Coba deh kalau sambil merem-merem itu dengerin suaranya Mas Ruli. Paling enak. Tuh kan. Aku dulu lagi merinding sekarang. Terus. Gitu. Terus sering siaran malam, ditaruh di siaran malam. Mungkin karena memang kalau aku meraba-raba sesuatu itu speedku itu pasti akan aku lebih pelanin. Jadi kayaknya cocokan ditaruh malam deh, sering siaran malam, pagi kuliah, terus masih ada apa kayak gitu kan. Akhirnya IPK-nya ngedrop. Oke, ini marah-marah lah ibu negara. Ya, oke. Disuruh berhenti pas itu. Langsung. Mas Ruli, oke ya, sekarang ini nih mungkin jadi pertanyaan juga. Mas Ruli waktu itu diminta berhenti sama ibu, langsung berhenti atau masih mikir dulu, aduh sayang banget nih bla 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 gitu, gimana Mas? Nggak butuh waktu lama sih untuk menyelesaikan itu, karena memang karena memang ya aku tahu pas itu kondisi ekonomi keluarga orang tua juga lagi sulit. Okay. Untuk aku bisa kuliah itu nggak gampang gitu loh. Untuk membiayai dan segala macam gitu, itu nggak gampang gitu. Akhirnya ya wes gak apa-apa lah, aku mau back to the track, mau serius kuliah gitu. Akhirnya balik kuliah baru di 2009
aku masuk di JTV. Itu pada saat sudah selesai kuliah. Selesai kuliah. Oke, lulus kuliah berarti langsung masuk ke JTV. Betul. Tapi sebelumnya gimana? juga ada yang gila-gila gitu. Itu waktu skripsi dan segala macam itu apply ke TV nasional. Oke. Gitu kan. Udah sampai hampir ke tahap terakhir, kurang psikotes ataupun apa gitu. Di tahap terakhir itu ditawarin, kalau misalnya kamu terima, kayaknya kamu itu orang yang suka tantangan. Mau nggak ditaruh di zona merah? Pas itu lagi rame-ramenya konflik di Timur Tengah, bos. Oh gitu. Ya. Akhirnya? Taurus, orang nggak bisa ditantang, ya kan? Gitu. Seneng banget sama adrenalin. Gitu. Danis tahu sendiri aku kayak apa kalau misalnya dikasih tantangan gitu kan. Yes. Balik lagi, ibuku yang nggak setuju. Ojo, ya anakku kayak apa letaknya di zona perang gitu. Akhirnya berarti penempatan pertama langsung di zona merah ya waktu mau itu ditaruh di situ. Seandainya masuk diterima langsung berangkat. Ngeri deh. Tapi iya juga sih. Tapi akhirnya enggak? Enggak. Pasti seenggaknya kalau misalnya aku iyain gitu kayaknya keren kayak Mutia Hafidz gitu kali ya, Najwa Shihab kali ya. Tapi ya memang jalannya nggak di situ udah. Tapi nggak nyesel kan? Enggak. Ya sudah itu yang penting. Yang penting sampai regret sampai sekarang gitu. Akhirnya apply lagi, keterima di JTV. Oke. Enaknya penempatan Malang. Ditaruh di politik pemerintahan. Pas banget. Itu pas memang sesuai dengan passion juga? Enggak juga, aku enggak senang dunia politik. Oke, itu jadi tantangan baru. Tantangan baru seorang Ruli. Gak sedeng. Tapi kalau enggak gitu kan enggak ketemu kamu di protokol waktu itu. Iya ya. Ya kan? Pertama kali ketemu kita di protokol ya? Protokol. Ini seru banget loh. Tapi Mas Ruli, gimana caranya kamu bisa beradaptasi dengan begitu cepat? Padahal kamu gak terlalu suka dunia politik, tapi kamu harus masuk di situ. Karena pas itu lagi isu-isunya lagi panas-panasnya. Lagi pilkada waktu itu. Dari Pak sebelumnya Pak Rendra, Pak Sujud. Dari Pak Sujud mau ke Pak Rendra. Dan aku masuk itu pas pilkada. Berarti langsung sebelum pilkada, berapa bulan sebelum pilkada. Pokoknya persiapan itu sudah mulai pendaftaran dan segala macam gitu. Itu kan lagi panas-panasnya, apalagi kabupaten kan. Peta persaingannya seperti apa Danis tahu sendiri gitu kan. Dari situ itu wah, ini jadi challenging banget, banyak demo, banyak apa pas itu ingat kan di depan DPRD segala macam itu kan. Bener. Hampir tiap hari ada yang demo ataupun apa gitu. Terus daftar ini aja penentuan calon apa itu rame banget pas itu. Kamu suka melakukan itu, Kak? Senang karena challenging. Karena challenging ya. Karena challenging. Kamu mencintai challenge apapun sepertinya. Apapun. Taurus ya. Apapun. Zodiak balik lagi ke zodiak, Bo. Kok zodiak sih? Iya. Ada kok Taurus yang nggak berani terima tantangan, yang deril kebo ada. ini yang beda ya, spesiesnya beda. Terus habis itu di JTV berapa lama? Di JTV dari 2009 sampai 2014. Oh lama ya, 45 tahun ya. Dari reporter dulu, the real reporter. Bukan presenter yang di depan di studio enggak ya. Ada juga kan presenter yang datang ke lapangan cuma ngomong saat ini kita sedang di acara yang untuk seremonial. Berarti gitu. Kamu benar-benar seorang jurnalis. Cari berita dan segala macam. Setiap hari harus store sekian berita, gambar dan juga naskah dan segala macam. Dan dari situ aku dilatih banyak banget hal untuk cara ngambil gambar yang efektif seperti apa. Terus angle-angle yang dramatis untuk sebuah berita itu seperti apa. Diasah di situ. Teknik nulis, teknik interview. Wow. Dan segala macam di sana banyak sekali belajar. Wow, berarti nggak cuma menyampaikan berita aja, tapi kamu mencari berita gitu ya, Mas? Orang mikirnya kan gitu. Iya, cuma menyampaikan kan? Aja, tapi pengalaman dan juga bekal di situ itu panjang banget ceritanya, prosesnya itu panjang. Orang lihatnya kan coba, oh iya pintar ngomong apa gitu. Enggak, ternyata enggak seperti itu. Enggak, prosesnya panjang Danis. Gitu kan. Banyak banget gak sih masa-masa yang menurutmu itu bikin kamu down juga pada saat di proses pembelajaran ini? Ada sih, ada. Pas itu sih, pas waktu itu. Dulu jahil itu kan tetap ya aku ya. Ini tuh bawaan dari orang kali ya. Dulu waktu itu ada sidang paripurna. Itu udah Pak Rendra apa belum ya? Udah Pak Rendra pas itu. Sidang paripurna. Kita kan nggak boleh tuh kalau paripurna ada di bawah kan nggak boleh. Iya, gak boleh. Media kan di atas kan, di balkon kan, tahu kan? Di atas, gitu. Media di atas, di belakang atau kaki itu di balkon atas. Dari balkon atas kita tuh shoot.
iseng-iseng nih, ada yang ini, ada yang apa namanya peserta itu lagi nonton video porno. Itu oh my god, salah satu pesertanya lagi Itu kamu masih di protokol nggak ya? Enggak, Kayaknya udah enggak. Kamu udah ke radio. Kamu udah ke radio Danis. Kamu udah ke radio gitu kan? Gitu. Dua orang cuy. Diliatin, hey, nih. BlackBerry zaman dulu. Kita ya kan, Zoom kita canggih gitu kan. Record dong gitu. Sebelahnya ikutan juga. Videonya sampai sekarang masih ada di YouTubeku. Tapi aku private, cuma aku doang yang bisa lihat. Itu ada. Tapi sampai bikin problem kah itu? Nggak ya? Gambar itu aku sebelum nulis aku konsultasi dulu sama redakturku. Ini gimana? Ditulis nggak? Aku bilang gitu. Iya. Karena itu ya ini kan juga ada tantangan kan sebagai seorang yang bergerak di bidang media, ada sesuatu yang menarik untuk disampaikan. Ini harus ditulis. Nah, gitu. Akhirnya ditulis. Ini harus ditulis. Ini jadi berita yang bagus ini gitu. Dan akhirnya aku tulis ini. Tapi sebelum aku keluarkan, aku pamit dulu sama Pak Rendra pas itu. Pak, saya dapat ginian. Gimana Pak? Dipanggil lah ke Peringgitan pas itu. Oh my god, kamu sampai seperti itu. Oke. Terus. Dilihat orangnya, hah? Oh ini gitu. Enggak Pak, jangan dinaikin dulu deh gitu. Aduh Pak ini tapi udah naik. Aku bilang gitu. Oh ya wes. Oke gitu. Oke, jadi kita ya walaupun ini istilahnya kan kalau misalnya niat kita jelek, ini kan untuk menghancurkan mereka atau menghancurkan pemerintahannya Bapak pada saat itu gitu kan. Tetapi kan kondisinya kita kan nggak ada niatan seperti itu. Kita silaturahmi bener-bener, ngomong bener-bener seperti apa. Yes, betul. Karena apa? Seenggaknya kita dapat statement dari beliau kalau misalnya ada kejadian seperti ini seperti apa. Jadi cover both side dan segala macam. Gitu. Udah naik, akhirnya ya itu jadi berita gede, jadi berita rame. Bahkan di media-media nasional ataupun juga sampai ke media cetak segala macam itu semuanya pada nulis. Wow, gitu. Ini benar-benar untold story nih. Benar-benar mungkin tapi udah habis banyak orang itu, yang tahu ya. Terus habis itu ya, gimana? Aku merinding. Terus. Pulang Danis, adalah yang motor mau dipepet. Oh my. Yang diancem-ancem. Sampai ngalamin itu Kak? Ditembak meleset. Aku gak pernah ceritain ini Ini untold story bro. Oh my god. Karena aku ngekip itu. Oke. Dan kamu open sekarang? Iya karena udah lewat berapa ini juga gitu kan. Tapi kan juga bikin aku orang gak menuduh siapa-siapa yang melakukan itu. Maksudnya pasti ini kerjanya si ini deh. Ini pasti kerjanya si ini deh kayak gitu. Gitu. Wow. Dan di situ aku sempat mengalami ketakutan ataupun apa segala macam. Tapi kalau misalnya aku mengalami ketakutan dan aku mundur, jatuhnya mereka jadi merasa menang dong. Iya. Gitu. Jadi aku biasa saja dan aku selalu minta doa sama orang tua, sama siapa orang-orang terdekat itu selalu minta doa biar selamat. Yes. Pekerjaanmu beresiko karena di media kan? Sangat beresiko. Sangat beresiko karena memang ya gitu. Orang yang risikonya orang yang terima tantangan ya pasti dapatnya sesuatu yang benar-benar challenging gitu. Oke. Setelah kamu mengalami masa-masa itu, apa yang membuat kamu akhirnya tetap stay di dunia media? Itu kan berarti kan ada suatu hal yang membuat kamu insecure kan? Apakah kamu di situ akhirnya memutuskan untuk cabut atau oke, aku go ahead aja? Karena kerja di media itu ketemu sama banyak orang, termasuk orang-orang baru. Itu artinya apa? Banyak sekali pelajaran dan juga pelajaran-pelajaran baru. Itu yang nggak bikin aku tetap betah. Pernah berusaha untuk keluar dari media. Aku resign dari TV, dari JTV pas itu. Itu kan aku mau jadi PR salah satu hotel yang ada di Malang. Oh really? Tapi ternyata takdirku mengatakan kamu di media. Akhirnya balik lagi ke media. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tetap di elektronik, tapi juga sudah masuk ke ranah online juga. Perkembangan. Oke, ngomongin tentang perkembangan, habis ini kita akan balik lagi. Seru banget. Saya biar dadakannya agak-agak hilang gitu ya. Kita break dulu ya. Gila. Capek ya. Aku dengerin ceritanya aja udah capek, apalagi kamu yang ngalamin Mas. Ini sebagai orang media benar-benar ngalami banyak banget hal yang seseru itu ya. Banyak sih.
kalau misalnya teman-teman jurnalis yang apa angkatan-angkatanku yang sekarang udah pada jadi redaktur di media-media gede gitu kan, pasti tahu sepak terjangku dulu seperti apa ya, walaupun nggak menonjol ataupun apa, tetapi banyak hal-hal berani yang dilakukan di sana gitu kan. Termasuk, boleh nggak Bapak ceritain satu hal yang juga sangat berkesan gitu sebagai seorang jurnalis, apa yang benar-benar bikin Mas Ruli itu bikin apa ya? Jadi kayak ketika ingat itu jadi semangat lagi terus. Ya dikasih kesempatan untuk hidup berkali-kali sih. Ngalamin near death experience itu beberapa kali. Termasuk yang itu ya berarti ya, yang tadi. Iya, boleh ceritain nggak apa-apa Tadi lah. off air kita cerita-cerita Sempat gitu. cerita tapi perlu disampaikan, ini benar-benar menarik banget. Pernah waktu itu Bromo lagi erupsi. Iya, oke. Gitu kan, Bromo lagi erupsi gitu kan. Otomatis kita pusat perhatian media ke sana. Gitu kan, sampai wah dulu kan sampai keluar batu segala macam gitu kan. Terus akhirnya kita diajak untuk pengamatan udara sama Lanut Abidi Saleh waktu itu. Gitu kan, diajak pengamatan udara naik pesawat kasa isinya 12 atau berapa orang kayak gitu. Jurnalis semua ya, teman-teman jurnalis semua ya. Teman-teman jurnalis diajakin untuk itu, untuk liputan bagaimana sih kondisinya kalau misalnya dilihat dari atas. Pesawat kasa belakangnya dibuka tuh. Kita seneng tuh gitu kan. Ini udah dikasih harness pengaman gitu, kita ngambil gambar dari yang belakangnya itu dibuka gitu, ngeliat kondisinya gitu kan. Oh iya, oke gitu kan. Sudah gitu, tiba-tiba Rek, kan mau belerang Rek? Iya Kak, ngono. Iya ngono. Oh iya. Oh, nemen ya berarti ya, iya gitu ya, kan. Positive thinking ya sebagai orang yang masih menjalankan tugas, ayo jalan dulu nggak apa-apa, ini gitu. bawa biasa. Terus tiba-tiba kaptennya dengan tenangnya bilang gitu, teman-teman kita cukupkan di sini ya, belakang mau kita tutup, kalau misalnya mau ngambil gambar, boleh kita ngambil gambar lewat jendela ataupun juga lewat di kokpit yang ada di depan gitu. Tok-tok aja gitu, ntar kita kasih gambarin di kokpit gitu. Gitu kan. Gambar reportase. Kamu melaporkan dari ketinggian 300 sekian gitu kan. Udah selesai, duduk manis, duduk cakep, ngelihat wah langit gitu kan. Wah sawah. Wow, berarti kita miring dong terbangnya. Iya. Aduh. Lihat samping sawah. Petakan sawah. Gitu akhirnya turun. Landing ya. Oh, tapi waktu penerbangan itu kerasa kayak nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman. Bahasanya aman banget ya, nggak nyaman. Karena kita pikir mungkin ini bukan pesawat komersil, ya memang seperti inilah. Dulu pernah juga naik Hercules gitu kan, naiknya kan pesawat barang kan dok gitu kan. Apalagi mikirnya dekat baling-baling atau apa kayak gitu kan, pikirnya kayak gitu. Positive thinking tetap positive thinking. Wow, apalagi pas landing tuh udah kalau misalnya kita bayangin laron, tahu laron kan, masukin toples kita dikocok. Yang penting tinggal aku masa kecilnya dia ya. Udah kayak gitu rasanya. Akhirnya ya udah turun, kita jackpot kan. Terus akhirnya habis itu dikasih makan enak sama dan Lanut segala macam. Mungkin sebagai bentuk apresiasi juga ya sudah meliput. Habis itu preskon. Gimana Kak? Teman-teman, seperti tadi teman-teman sudah rasakan di ketinggian sekian material vulkanik itu sudah mencapai ketinggian itu, dan itu artinya kondisi ini sudah tidak aman untuk penerbangan baik domestik ataupun militer. Kita yang pegang kamera lihat-lihatan sama teman yang lainnya, habis kita biru bibirnya semua, pucat, wow hampir mati. Astaga. Tapi setelah itu pengalaman itu misalnya diajak lagi masih mau? Hah? Mau dong. Nah itu dia tuh. Mau beda dong. Ya, ini emang beda banget nih dari satu ini. Mau dong. Kan habis itu masih ada pernah bungee jumping juga, pernah vertical walk dari lantai 11 dan segala macam. Aku suka adrenalin gitu kan. Orang mikir Ruli cemen ataupun apa. Mau nantangin apa sih sama gue? Jangan gitu. salah nih, kayak gitu, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kita jadi oh my god, kita dikasih kesempatan lagi ya untuk hidup ya. Berarti kita harus
berbuat lebih baik lagi, belajar lebih banyak lagi, biar kita bisa memberikan pengalaman kita itu ke banyak orang juga gitu. Yes, benar-benar. Karena nggak semua orang punya pengalaman seperti itu. Orang biasanya dikasih kesempatan hidup lagi lewat mati suri atau apa, atau habis sakit terus sembuh ataupun apa gitu. Yes, Kita dikasih kesempatan hidup lagi dari pekerjaan dari tanggung jawab kita ke pekerjaan sama tanggung jawab kita untuk banyak orang. Tapi karena kalau misalnya nggak cinta, nggak bakal dilakuin lagi ya. Nggak mungkin. Karena emang suka banget, selain tantangan tadi, juga sayang sama pekerjaannya. Sayang banget sama pekerjaan. Oke. Siaran radio, kesambar petir juga pernah. Serius? Pas lagi siaran? Siaran. Tiba-tiba gini, luar hujan deras, gitu. Kok bau kabel kebakar ya gitu. Dan ini nih kepala itu kayak gini loh, Danis. Karena kita pakai headset juga. Gitu. Kayak ke ini loh, ke keterak gelombang gitu. Kayak kita kena gelombang gitu ya. Kena gelombang yang kayak gitu loh. Oke. Jadi itu berasa banget kayak gitu. Apa nih gitu. Ternyata emang petir nyamber. Astaga. Akhirnya sama sih senior. Wes tale kon seneng siaran le, tapi le nganu wes meneng wae ndek jopo. Bau kabel kebakar serius. Astaga. Tapi kamu masih tetap jalanin itu ya? Iya. Hidup. Iya, masih ada sampai sekarang. Gila. Napas gitu. Cinta banget sih, gitu sih, dan pastinya aku dari semua itu belajar. Belajar. Kenapa sih akhirnya kayak pertanyaan yang tadi di awal? Ada apa-apa itu kok nanyanya ke Ruli ataupun apa gitu. Dikit-dikit Ruli aja. Saat teman ngalami permasalahan di dalam media, apakah itu terkait media relation atau terkait dengan bagaimana sih untuk untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam media. Betul. Gitu. Aku nggak pelit untuk sharing ke mereka gitu. Karena dengan best practice pengalamannya juga gitu kan. Iya, aku seneng untuk sharing-sharing ke mereka karena apa, sekaligus juga aku belajar ke mereka. Karena pengalaman permasalahan di zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Iya, benar. Sebenarnya ya inti permasalahannya sih sebenarnya sama. Tetapi karena memang kondisi teknologi dan segala macam yang akhirnya membuat itu beda. Case-nya berbeda. Dan pola pikir orang, terus juga kekuatan mental dari orang-orang zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Iya, benar. Lebih kuat orang zaman dulu daripada zaman sekarang. Dari sisi mental ya. Mentally, gitu kan. Akhirnya kita kan juga banyak belajar juga. Yes. Dari situ akhirnya ya mungkin mereka mendapatkan sesuatu dari apa yang aku sampaikan dan aku pun secara tidak langsung juga mendapatkan insight juga dari mereka yang baru-baru ini gitu. Ya. Dan satu hal yang juga aku pelajari dari Mas Ruli adalah Mas Ruli ini adalah orang yang fight banget. Jadi kalau misalnya Mas Ruli sekarang punya rumah itu juga dari hasil apapun yang dilakukan sekarang selama ini gitu. Benar gak sih? Aduh kalau rumah ada gak sih soalnya episode gak yang semua orang ini loh bisa seperti ini gitu. Episode yang lainnya episode satu episode khusus ya nanti ya mungkin ada financial gitu kan. Finance kan. Ya kalau misalnya rumah itu salah satu impian juga sih karena memang aku aktivitasku itu kan padat banget, tahu sendiri jadwalnya seperti apa gitu. Aku ya Allah mau dong rumah yang ada di kota. Oke. Aku kalau berdoa tuh selalu spesifik. Aku mau dong rumah yang ada di kota, yang nggak macet, yang gak kakean acara, gak kakean karnaval. serius. Itu ganggu banget buat pekerjaanku. Ya, lewat depan rumah kan juga berisik. Sabtu Minggu cuy. Nggak masalah berisik. Sabtu Minggu kita lagi kerja, orang lagi di sana kita nggak bisa jalan, nggak bisa apa, ya kan? Kan kita mau nggak ikut pun juga nggak enak, gitu kan? Nggak kakean karnaval dan akses alternatifnya banyak. Oke. Dan akhirnya aku dapet. Luar biasa rumah impian. Itu intinya adalah kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan. Yes. Yang spesifik. Mintalah yang spesifik. Soalnya kadang Tuhan juga bingung mau rumah ya udah aku kasih rumah yang ini. Padahal kan kita nggak minta itu, benar gak sih? Ya Allah pengen rumah. Ya Allah pengen rumah, dikasihnya rumah keong. Kelomang. Sama rumah juga. Atau celeng-celengan rumah nggak ada isinya. Diisiin duitnya hilang diambil tuyul. Tuh kan. Harus spesifik. Belajar dari Mas Ruli, bener. Gitu. Mas, ini sebelum aku ke closing statement, Mas Ruli ada nggak impian yang masih atau pengen dicapai atau sekarang lagi ongoing menuju ke arah itu? Aku tuh kalau misalnya mau bilang
apa yang aku inginkan sudah aku capai semuanya itu takut pamali ya. Oke. Takut pamali karena aku sekarang menjalani apa yang ada di depanku. Oke. Gitu kan, menjalani apa yang ada di depanku. Kayak misalnya pandemi ini datang kita nggak tahu. Di luar plan kita semuanya. Iya. Itu mengajarkan kita semuanya bagaimana untuk survive dan konsisten sama apa yang kita jalani. Yes. Walaupun aku nggak menyepelekan orang yang mengambil langkah yang di luar jalurnya pada masa pandemi ini. Ya. Tetapi aku memilih untuk tidak ngambil itu. Kamu tetap stay on track. Iya. Dan where's a will, there's a way. Iya. Orang kan mikirnya nggak mungkin, aduh kalau misalnya pandemi kan nggak mungkin bikin film ataupun apa. Bikin film, Ya, Bo. bikin film. Sekarang lagi bikin film yang kedua, cuy. Wow. Nanti nggak tahu kalau misalnya pas video ini tayang dia mau bikin film yang apa lagi. Tunggu aja. Tunggu aja. Gitu. Bikin film, bikin apa. Tetapi ada tetap di tracknya, Ya. berkesenian di track itu gitu. Ya kan? Okay. Nggak terlalu jauh yang kemana-mana, nggak aku jadi bisnis kuliner jual makanan ataupun apa gitu ya, walaupun orang Mungkin tuaku sekarang review ataupun makanan masih jalan ya. masih jalan gitu Okay. kan. Gak apa-apa kan, agak aku kurangi Danis. menggemaskan. Bagi Anda. Iya. Kasihan dong celana aku nggak cukup. Upgrade. Hah? Upgrade ukuran dong. Mas Ruli, boleh dong dikasih tips buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bergerak atau menjalankan profesi di dunia media. Oke. Yang mereka juga masih mungkin naik turun, mungkin lagi ngalami hal-hal yang lagi fighting banget. Mas Ruli ada saran gak atau tips buat mereka? Buat teman-teman yang bergerak di dunia media, kalau misalnya kalian nggak cinta sama dunia ini, ya paling kalian cuma bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Contohnya aja kalau misalnya kayak misalnya ada anak yang jadi penyiar radio. Kenapa sih aku nggak sangat tidak khawatir ada penyiar radio baru ataupun juga MC baru, bibit-bibit baru yang unggul, yang lebih bagus, orang lihatnya lebih lucu, lebih rame, lebih apa gitu. Kita nggak pernah khawatir karena apa? Karena kita belum tahu dia akan seberapa lama kuat di dunia ini. Endurance-nya dia seberapa lama. Bisa jadi dia nge-MC, dia siaran radio cuma buat ngisi waktu selama kuliah. Habis lulus kuliah kerja di bank, kerja jadi apa kayak gitu. Cuma jadi batu loncatan. Okay. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar cinta sama dunia media, ya seriuslah di dunia media, belajarlah sebanyak mungkin dari dunia media dan jadilah expert di dunia media. Itu yang membuat kalian akan stay dan juga long last di dunia media. Itu dia yang membedakan dengan orang lain ya gitu ya. Ya. Wow. Itu makanya ada yang baru. Ini lucu banget, rame, seru dan segala macam gitu. Kita ngeliatnya cuma gitu. Bukan sombong, kita lihat aja sampai berapa lama gitu kan. Itulah yang membedakan antara Ruli dengan yang lain ya. Iya, kalau misalnya cinta, walaupun sama orang tua disuruh balik, yang cewek harus nikah ataupun apa, baliknya ke situ lagi. Yes. Banyak contohnya di Malang itu orang-orang yang ini dari radio keluar lagi, terus balik lagi ke radio ataupun apa, memang takdirnya di situ. Ya, karena memang dia passion di situ. Di media juga sama ya, Mas Ruli ya. Iya. Siap tuh. Aku merasakan itu. Semoga kamu selalu happy, karena aku senang banget Mas Ruli juga bisa ngobrol. Tapi jika kita ada batasan waktu, semoga kita bisa ketemu lagi ya di next pasti. Tadi yang belum selesai tentang rumah tuh, aku juga penasaran. Kita harus ada satu rubrik spesial di situ. Oke, thank you banget Mas Ruli buat waktunya. Thank you banget juga Danis. Aku senang banget loh diajakin ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya, semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi kita. Oke, Danis Kirana pamit. Ruli Sprague juga pamit. Next video, bye. Love you. Thank you.